Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, yang terhormat Bupati Lombok Timur atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Kementerian Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruwaru, yang kami hormati Bapak Camat Jeruwaru, yang kami hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Jeruwaru, yang kami hormati para tuan guru pimpinan pondok pesantren, yang kami hormati keluarga besar tuan guru atau al-maghfirullah yang akan kami haulkan, yang kami hormati Bapak Ibu wali santri pondok pesantren Tahfiz Insan Madani, singkatnya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirangkaikan dengan haul akbar dan milad keempat Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani Siwiraya Sukaraja Jeruwaru Lombok Timur, Ahad 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2022, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, untuk lebih barokahnya acara kita pada hari ini, marilah kita buka dan sama-sama melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh adik kami Faris Yuniar, merupakan murid Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani, pemenang juara 2 Tilawatul Quran se-Kabupaten Lombok Timur 2021. Kepada adik kami Faris Yuniar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin.
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Itulah tadi penampilan adik kami dari Paris Junior. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan Fatihah-Fatihah dan selawat Nahdlatain. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Mujahidin LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai lebih lanjut, mari kita mengambil barokah dari pembacaan Shalatul Nahdlatain. Sebelumnya mari kita membaca Fatihah. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. ثم لصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله ولزوجاته ولمحبيه. الفاتحة. ثم لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشائخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. Fatihah khusus juga kepada semua guru-guru kita yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan, dan juga kita bacakan Fatihah juga kepada pondok pesantren kita niki dalam rangka milad yang keempat. Mudah-mudahan terus madrasah pondok pesantren Tiang Pelunggu Sami niki terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan keberkahan baik bagi pengasuh, bagi pembina, murid-murid dan semua keluarga besar pondok pesantren Tiang Pelunggu Sami niki. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafian oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Mari kita sama-sama membaca Shalatul Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin
وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan dan pengantar sekaligus arahan dari Mudir Ma'had atau pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Hasan Madani SAG MM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka mazlubana, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak staf khusus, staf ahli beliau, yaitu Bapak Dr. Jamaluddin Maladi SH. Mohon berdiri Pak supaya ini orangnya sangat ganteng, gagah. Alhamdulillah. Kalau beliau hadir, insya Allah selesai apa-apa di pesantren Insan Madani ini. Ini catatannya khusus. Yang sama-sama kita hormati, muliakan dan banggakan, yakni Bapak Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sekaligus beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tidak asing bagi kita dan hampir semua orang di Nusa Tenggara Barat ini sudah mengenal beliau. Bahkan tidak sekedar kenal, tapi secara masif, apalagi di dunia pondok pesantren, yaitu yang mulia Bapak Haji Zamroni Aziz SHI MH. Ini beliau sangat luar biasa. Pakaian putih-putih menandakan bahwa sebentar lagi karena sudah PLT ada tanda-tanda amin. Amin jadi apa? Amin doang. Amin. Insya Allah tanda-tandanya beliau akan memimpin kita di Kementerian Agama di Nusa Tenggara Barat. Kita doakan semoga beliau tetap sehat walafiat, zahir batin selalu dalam perlindungan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga sebelum ke tempat untuk yang lain, jadi ide acara-acara brilian itu saya dapatkan dari beliau. Termasuk pada saat kita diajak membawa hampir ribuan mobil datang ke kantor tumpah ruah pada Hari Pahlawan tahun 2021 kemarin. Di mana-mana orang berdecak kagum. Ini ada apa ini? Kok dari Lombok Tengah sampai Lombok Timur ini tidak putus-putus mobilnya? Nah, beliaulah yang punya ide gagasan
yang pelaksananya yang sendiri ditugaskan sebagai beliau, sebagai panitia oleh beliau. Nah, maka gagasan itu saya coba lagi di tempat ini, menghaulkan guru-guru kita, dan sekali lagi apa yang saya lakukan dan kita lakukan ini semoga pahalanya juga kembali kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Semoga beliau tetap sehat walafiat zahir dan batin. Yang saya hormati, saya ini pejabat-pejabat dulu. Ada Bapak Camat Kecamatan Jeruaru, ada Bapak Kepala Desa Sukaraja, ada Kepala KUA Kecamatan Jeruaru yang hadir pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada beliau-beliau. Dan yang sama-sama kita muliakan dan banggakan, Fadilatul Ustadz Al-Mukarram wal Muhtaram, para masyayikh, para tuan guru yang hadir pada kesempatan pagi ini. Pertama adalah Tuan Guru Haji Abdul Aziz Al-Ansori Jeruaru yang hadir mewakili keluarga dari Al-Maghfurulahuma, yaitu Tuan Guru Haji Mutawalli Al-Kalimi dan Tuan Guru Haji Muhammad Sibawai, dan juga ada dari keluarga beliau yang ada di belakang ini. Kemudian Al-Mukarram Tuan Guru Haji Syukron LC, pimpinan Pondok Pesantren, lupa saya Al-Mukarram, Riyadul Mukhlisin, padahal izinnya di tempat waktu saya ini lupa. Riyadul Mukhlisin Mujur, beliau juga bersempatan hadir di tempat kita. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mujahidin LC adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahidin Semoyang, Lombok Tengah. Kemudian ada Dr. Tuan Guru Haji Kusmiadi, pimpinan Pondok Pesantren Tanwirul Qulub Sengkerang, Kabupaten Lombok Tengah. Yang hadir juga para pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Sepit, pimpinan Pondok Pesantren Darul Wusta Jeruaru, pimpinan Pondok Pesantren Al Irsyad Gendang Pujut Lombok Tengah. Hadir ini Pak Kakanwil, Pak Patur hadir sebagai perwakilan dari KKLB, Keluarga Kerukunan Lombok Bima. Dan banyak lagi para tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan yang saya muliakan juga perwakilan dari Kediri, yakni keluarga dari almarhum Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Ahyani Mukhtar yang kita haulkan pada hari ini. Pertama, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul berijtima' di tempat ini dalam rangka kita milad Pondok Pesantren Tahfidz Insan Madani yang keempat, Haul Akbar dan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin juga kami sampaikan kepada hadirin sekalian, mengucapkan selamat datang marhaban bikum jami'an di ma'had kita di Pondok Pesantren ini. Yang saya sebut, saya berikan nama, dan nama ini jujur saya sampaikan berkali-kali adalah hasil ikhtiar saya ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah. Ada 3 nama yang kami buat dan nama ini yang muncul. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada awalnya orang-orang ada Narul, ada Darul, ada Nurul. Kami tidak ada Darul dan Nurulnya. Kami hanya langsung seperti pesantren agak kenasionalan sedikit. Nah, oleh sebab itu inilah pesantren mewah. Apa itu mewah? Mepet sawah, ya. Karena di belakang kita ini sawah. Dan alhamdulillah inilah kondisi kita, sangat mewah, sangat mepet dengan sawah. Dan suasananya sangat adem. Jadi santri alhamdulillah merasa senang dan tenang belajar di sini. Pondok pesantren ini kita dirikan kalau yayasannya 15 September 2015. Maka ini 15/9/15.
Kalau lembaga pendidikannya kami mulai tanggal 15 September 2018. Maka sekarang usianya yang keempat. Untuk santri semuanya yang ngaji luar, ngaji kitab dan seterusnya itu terdata di kami 218. Tapi yang mondok di sini jumlahnya 73 orang. Alhamdulillah, karena kami dua punya asrama. Kemudian pembelajarannya sama, ada PPS dan ada SMP. Dan ada Madrasah Diniyah, Takmiliyah dan TPQ, RTQ. Ada lengkap semua izinnya di sini. Dan kami pondok pesantren ini sudah memiliki tanah yang khusus diperuntukkan dengan nama pondok pesantren ini adalah sebanyak 66 are. Jadi masih tanah kita ke selatan ini. Masih yang kita gunakan ini sekitar 10 are, masih sekitar 56 are di sebelah selatan ini. Dan ini kita manfaatkan dulu untuk tanam menanam sampai kita punya duit yang cukup untuk membangun pondok pesantren. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kami atas pendiri pembina pondok pesantren menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua tamu undangan yang hadir pada hari ini. Semoga langkah Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amal istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ingin kami sampaikan juga bahwa kami di pondok pesantren ini memiliki kegiatan majelis taklim, yakni 2 kali sebulan setiap hari Ahad pada minggu pertama dan minggu ketiga. Alhamdulillah, yang hadir ini adalah majelis taklim kita yang setiap hari Ahad minggu pertama dan minggu ketiga hadir di tengah-tengah kita ini, Pak Gubernur. Dan peletakan batu pertama dulu adalah ini sangat istimewa. Saat itu Pak Gubernur TGP dulu yang menjatahkan waktu. Saya mau hari ini Pak Hasan, katanya. Oke, saya jatah beliau hari Ahad, ngambil waktu hari Ahad. Tapi pada saat itu beliau ke Korea. Lalu ada masalah teko itu, ya, yang disebut teko itu. Jadi beliau tidak bisa langsung balik. Saya ditelepon langsung dari Singapura oleh beliau. Hasan, kita tidak bisa hari Ahad ini, hari Rebo saja, katanya. Saya tertarik begini, tidak saya rusak sampai hari Rebo. Dan beliau datang. Pada hari pertama Pak Haji Lalu Syafi'i yang mewakili beliau. Apa bilang beliau? Kalau biasanya sudah diwakili, tidak mungkinlah hadir beliau, katanya. Tapi begitu hari Rabu hadir ditelepon, bab sudah jadi tuan lah, 2 kali hadir si gubernur, katanya. Itulah berkahnya pondok pesantren ini, alhamdulillah wa syukurulillah. Dan sekarang ini kita bertemu di sini. Yang tadi saya lupa anggota DPR kita yang hadir. Masya Allah, ini mohon maaf Pak Nulis, ya. Mohon maaf. Ini adalah tokoh kita, dewan kita yang menjadi perwakilan kita di DPR. Tadi saya lupa, ada juga mana Pak Fauzul Haryadi yang telah memberikan kontribusi kepada kita. Mana Pak Kades? Pak Fauzul Haryadi, alhamdulillah wa syukurillah kehadirannya. Mohon di atas sebenarnya Pak DPR kita. Yang lanjutkan bahwa sekarang ini kita sedang berinisiatif membangun asrama dan masjid. Alhamdulillah hari ini saya sampaikan sudah ada donatur kita yang akan memberikan sumbangan semen 200 sak semen. Yang pertama adalah dari anggota DPD kita, yaitu Pak Ibnu Khalil, sudah menyampaikan lewat SMS, saya 100 sak Kak Tuan, dia bilang. Dan yang paling hebat juga beliau ada di sini, yaitu di sebelah kirinya Pak Kakanwil, yaitu abah kita Syekhuna, yaitu Bapak Umar, Kepala Bank Syariah Indonesia Nusa Tenggara Barat. Beliau ini yang kita doakan semoga beliau tetap sehat walafiat zahir batin. Beliau juga ngaku saya juga nyumbang 100 sak untuk pembangunan masjid kita, dan beliau menyarankan ukurannya Syekh katanya 12 kali 12 saja supaya menunjukkan 12 Rabiul Awal, karena harus dimulai pada bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah wa syukurlah. Ada juga bantuan sudah mulai. Ada kemarin yang berikan kita bantuan untuk beli besi 50 lonjor besi. Alhamdulillah
sudah uangnya kita terima, tinggal kita serahkan ke pedagang atau penjual toko. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian juga tadi hadir, diberikan amplop. Silakan nanti amplopnya diisi, dikembalikan ke panitia. Berapa ikhlasnya? Niatkan yang belum kita punya itu besi. Ya, kalau 200 sak sudah ada tahu nanti dari Pak Gubernur itu mungkin bisa 200 model besi juga, tidak apa-apa. Saya yakin itu akan sangat bermanfaat. Belum lagi Bapak Dewan kita Pak Nawir boleh nyebut ini. Insya Allah nanti kalau beliau sudah nyebut, angop kita ini dibikin sama beliau. Insya Allah beliau sangat dermawan, beliau sangat intens membantu di dalam pembangunan pondok pesantren seperti ini. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, jadi dalam kegiatan ini saya merasa tidak ada yang maksimal, tidak ada yang sempurna. Maka mungkin di dalam pelayanan kami ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mohonlah kiranya untuk dimaklumi, inilah keterbatasan kami. Dan tentu juga kami menyampaikan kepada para panitia yang telah membantu kegiatan ini. Tentu kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan oleh pribadi saya, adalah karena Bapak atau saudara anak-anakku sekalian yang membantu saat ini. Dan kita berduka hari ini ya kepada para pengawas kita di Lombok Timur, Pak Kakanwil. Ada pengawas kita yang meninggal dunia, yaitu Pak Haji Supardi, pengawas senior di Lombok Timur, meninggal dunia hari ini. Nah, di sini banyak hadir pengawas kita dari Kecamatan Kedung Giraru, Pak Kakanwil. Ada Pak Fendi, ada Pak Muhammad Nur, ada Sepan, lupa saya, dan ada guru-guru yang lain, guru kita semua. Jadi inti dari kegiatan kita ini sebelum saya tutup adalah ingin menambah rasa mahabbah kepada guru kita. Karena berbakti kepada guru itu adalah suatu hal yang sangat memberi manfaat bagi kita. Karena keberkahan ilmu kita itu akan ada apabila kita bagaimana cara kita memberi penghormatan, penghargaan kepada guru-guru kita. Bapak PLT Kakanwil Kementerian Agama selalu pidato di depan kami bahwa takzim kepada guru itu adalah merupakan barometer keberkahan ilmu seseorang di dalam dia belajar ilmu pengetahuan. Kalau tidak takzim, walaupun tingginya setinggi langit, itu tidak akan memberi berkah, kata beliau. Maka itu menjadi pegangan kami, sehingga sekarang tuan guru yang mengajarkan kami secara pribadi dan juga mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, karena dari tuan guru yang kita lakukan pernah mendapat ilmunya, pernah saya belajar ilmunya. Alhamdulillah tuan guru Haji Sibawai, orang tidak tahu ketika saya tugas di Bima, diam-diam saya pulang dari Bima ke Jeruari Tuaswa, tidak terhitung jumlah kalinya. Bahkan saya tidak pulang ke Wakan dulu, saya pulang ke situ, tidak ada yang tahu tentang itu. Maka takzim saya sangat luar biasa juga kepada guru-guru kita yang lain. Tuan Guru Haji Abdul Hafiz, Tuan Guru Haji lalu Abu Bakar itu sampai pernah memukul-mukul saya. Dari Tuan Guru Haji Abdul Hafiz memberikan sorban, kamu jalema yang berkali-kali lo Haji anak wasil dikasih sorban warna kuning kemermerahan. Sampai hari ini sorban itu alhamdulillah 4 kali sudah kita ke tanah suci Mekah karena doanya beliau. Demikian juga guru-guru yang lain tidak terhitung jumlahnya berapa nilai ilmu yang sudah diberikan kepada saya pribadi dan pada kita semua. Sehingga wajarlah kalau hari ini kita bertakzim kepada guru kita, masyayikh kita. Mungkin inilah cara kita memberikan harta benda, tidak. Kita berdoa bersama di sini disaksikan oleh para malaikat, itu menjadi bagian yang luar biasa. Oleh sebab itu kami mengajak kita bersatu. Partai boleh berbeda, organisasi boleh berbeda, pilihan apapun boleh berbeda, tapi guru kita satu, tidak boleh berbeda. Apapun itu buang itu, hanya lokeng, hanya baju saja itu. Takzim kepada guru, inilah yang penting. Silakan masa pilkada berbeda-beda, tapi setelah itu kembali kita takzim pada guru. Insya Allah acara ini setiap tahun akan kita lakukan sebagai bentuk kita, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah karomah daripada guru-guru kita. Ini harapan kami di pondok pesantren ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada maksud apa-apa, dan izinkan saya sebagai pendiri pembina mengakui dan masuk ke dalam keluarga para
Tuan Guru yang kita haulkan ini menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani. Jadi tidak ada jarak, tidak ada beda sudah. Kami bersatu, kami menyatukan diri dan izin kepada keluarga. Jadi jangan anggap kami orang lain. Kami adalah keluarga besar Pondok Pesantren Tahfiz, adalah keluarga besar dari Al-Maghfurul Lahum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Terakhir, saya minta dengan hormat sambutan dari Pak Gubernur, dari Pak Kakanwil, dari Bupati, dan nanti ada pengajian umum yang akan disampaikan oleh salah seorang tuan guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mudir Mahat Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bupati Lombok Timur. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli. Yang sama-sama kita hormati juga pejabat dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Nurul Anwar, Bapak-bapak tuan guru, para masyaikh, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada acara peringatan Maulid dan Hal Akbar di tempat ini. Yang sama-sama kita hormati para wali santri. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam takziah dari Bapak Bupati Lombok Timur dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, rahmat, kesehatan, nikmat kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama memperingati peringatan Maulid sekaligus Hal Akbar yang milad keempat dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Madani Sinuraya di Kecamatan Jeroru. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan yang besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat beliau, dan kepada kita semua. Semoga kita nantinya bisa bersama dengan beliau di akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Gubernur, saya mewakili Pak Kepala Dinas Pendidikan juga pada saat ini. Saya selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih atas kesempatan bapak-bapak dari pejabat di provinsi yang bisa hadir pada kesempatan ini. Intinya saya tidak bisa berlama-lama karena saya juga mewakili Pak Kadis ini, Pak Mudaal, di 3 lokasi juga pada hari ini sebenarnya, Bapak dan Guru semuanya. Intinya yang disampaikan oleh Bapak Bupati, kita bisa menjalin persatuan dan kesatuan, terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan
yang ada di masing-masing kabupaten, terutama di pondok pesantren ini di kabupaten maupun di provinsi. Semoga kita tetap istiqomah terus berusaha untuk memajukan dunia pendidikan kita, baik di pondok pesantren ini, di Kabupaten Lombok Timur, dan khususnya di NTB. Semoga ada perbaikan ke depan untuk bisa kita akomodir kita, terutama Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa naik di grade-grade yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Bapak Gubernur, karena saya sekaligus pamit ini karena ada acara juga pada jam 11 mewakili Pak Kepala Dinas. Mungkin hari ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Lombok Timur atau pejabat yang mewakili. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Kementerian Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Bapak Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah diwakili oleh staf ahli. Yang namanya staf ahli itu Bapak Ibu sekalian berarti yang punya keahlian, dengan sak cekek, dengan sak pintar. Jadi tanpa pengen sami menyampaikan bahwa paham, karena beliau orang pintar, orang cerdas, apa kebutuhan pondok pesantren ini beliau paham. Paham nanti pribadinya beliau dan juga secara kedinasan. Amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, tadi sudah pidato Bupati Lombok Timur diwakili oleh kepala dinas diwakili oleh kepala bidang. Yang paling penting kepala bidang yang langsung bicara teknis bantuan, Pak. Kepala dinas tanda tangan saja, Bupati tinggal pondok pesantren itu utamakan, yang kerjakan. Namun kepala bidang kacetik nyambung, ini entelang ngaran, ini entelang nama pondok pesantren kita. Yang sama-sama kita hormati, ini ada anggota DPRD kita luar biasa. Jadi yang yakin dan tiang di mana-mana tiang sampaikan, termasuk ketika jadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Jangan pernah pilih DPR yang tidak peduli sama madrasah dan pondok pesantren, Pak. Dan tiang sampaikan begitu di mana-mana, tiang sampaikan keluarga besar madrasah dan pondok pesantren yang ngomong menikitnya. Yang bilang begitu. Tapi kalau sudah DPR peduli sama madrasah, peduli sama pondok pesantren, peduli sama lembaga pendidikan keagamaan, yakin keberkahannya pasti akan ada. Hari ini DPR kabupaten beliau, saya yakin besok lusa
Allahumma amin. Yakin Pak? Apa paham beliau? Saya nggak, lamun kita punya perwakilan, mohon maaf, di Lombok Tengah ini kita tidak paham, tidak pernah sambangi pondok pesantren, tidak pernah ke madrasah, tidak pernah ke tuan guru, mohon maaf, sudah disodorkan proposal, masih berketua proposal napi, padahal jelas permohonan anggaran. Ini gitu ya, karena dia tidak paham, karena tidak berangkat dan tidak memahami apa yang dibutuhkan madrasah dan pondok pesantren. Ini yakin beliau ini, mau hadir yakin, mau DPR hadir rumus anggaran ke Lombok Timur, yakin ketia. Laun itu muri-muri. Alhamdulillah ini beliau anggota DPRD kita dari fraksi Bulan Bintang. Bulan bintang menerangi alam semesta, yang gelap menjadi terang. Insya Allah yang besi hanya 10 menjadi 20. Kira-kira begitu. Salam. Terima kasih. Kemudian ada saudara kami juga ini dari BSI, Pak Umar, Syekh Umar ini, alhamdulillah. Kemudian anggota DPRD dari fraksi PDIP, mana beliau? Luar biasa. Lamun PBB sama PDIP hadir, nggak usah ada proposal yang lain, Tuan Guru. Lengkap, wah dia. Alhamdulillah dia. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatis, para masyair yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus ini akhinal kiram, ini tuan guru yang alhamdulillah bersama-sama pimpinan pondok pesantren ini. Kayaknya beliau sampaikan pondok pesantren kami di Lombok Timur, sementara kami tugas di Lombok Tengah. Jadi insya Allah jadi untuk supaya fokus membesarkan pondok pesantren dan madrasah yang ada di sini, insya Allah kami akan usahakan supaya berdomisili langsung di Lombok Timur ini. Kita paham. Kemudian Bapak Kepala Desa, insya Allah beliau juga tentu memberikan kontribusi yang luar biasa. Kemudian Pak Camat, Kepala KUA, ini ada saudara kami juga pimpinan pondok pesantren Napi Pelengih Ustaz Arus Dini, ibarat mahasiswa. Jadi tiang di bawahnya beliau. Jadi beliau mendidik waktu itu di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Pak. Yang ngeres, kamu cinta tanah air, cinta. Kalau begitu cium tanah, gitu ya. Ngampur dia, dia masih ingat. Cuma tiang tidak balas dendam. Insya Allah pondok pesantren Pelingih kita perhatikan. Alhamdulillah ya. Para wali murid, wali santri dan anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini lumbung tiang hadir uli rauh di tempat yang insya Allah mubarak ini, di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini, dalam rangka peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar sekaligus milad keempat pondok pesantren yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran pengunjung tiang sami dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua para pengikutnya mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak banyak Pak Gubernur yang perlu kami sampaikan.
Mana wali murid? Angkat tangan. Wali santri, angkat tangan. Kencang atas kanan. Bengke dari mana? Batu Nampa. Beje, mana Beje? Beje, mana Nelly? Berdiri Nelly. Berapa jos sudah? 1 jos. 1 jos. Duduk sudah. Bangga apa bangga? Napi sumbang dulu untuk pondok pesantren niki. Pirsak, semen. Bismillah. Kalau sudah bilang 50 sak, dengan sendirinya Allah akan memberikan jalan. 50 sak. 50 sak. Catat. Jadi mohon maaf, kita para orang tua, mana wali murid, kita orang tua belum tentu mampu mengajarkan. Ini sudah 1 juz mereka hafal. Bagaimana cara Al-Mukarram mengajarkan biji jari Pringgih Sami, luar biasa. Niatkan ketika Pringgih Nabi sehari-hari petani, nelayan. Ya Allah, begitu nyampe, begitu mulai sampan nih. Mendayung sampan, ya Allah, mudah-mudahan ikannya banyak. Niat saya supaya anak saya menjadi orang yang solehah, orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Dan tentu niat saya menyumbang untuk pondok pesantren tempat dia ngaji. Yakin setimbang pasti jadi 2 timbang. 50 sak jadi. 50 sak jadi. Lamun wah ibu bilang insya Allah selesai Pak. Ibu mana ibunya? 50 sak. Kalau sudah ibu bilang oke, selesai Pak. Kalau TNI Polri dia bilang suaminya bintang 2, istrinya bintang 3 Pak. Jadi kita juga begitu. Jadi menikit ya. Karena mohon maaf, apapun perjuangan kita tanpa dukungan dari mohon maaf para ibu nyai, para ibu-ibu, mohon maaf tidak bisa jalan. Termasuk Al-Mukarram. Kalau ibu nyainya, kalau istrinya beliau tidak mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, mohon maaf. Itu doang untuk bisa bisa. Tapi kalau sama visi misinya, sama keinginan berjuangnya, yakin semuanya akan berhasil. Betul apa betul ibu-ibu? Aiku, bapak seibu-ibu betul. Makanya wahai bapak-bapak, makanya jangan macam-macam sama ibu-ibu. Nggih ibu-ibu nggih. Coba bayangkan bagaimana jasanya ibu-ibu. Plinggih belum bangun, mereka sudah bangun. Tetun apa tetun? Demam pada tuwes, wah ibu-ibu sudah bangun. Sudah dibangunkan oleh yang satu, dibangunkan lagi oleh yang kedua. Sudah rungu anak, sudah rungu Plinggih Sami, dibangunkan yang satu bangun. Rungu ya dulu rungu. Ya satu dibangunkan, yang satu pingin ikut bangun. Jangan hanya ini, tapi kau harus pikirkan ini. Nah, kira-kira gitu. Ini Pak, coba bayangkan. Makanya kalau ibu-ibunya agak cerewet, sedikit dimaklumi karena mereka capek. Betul apa betul ibu-ibu? Lamun tidak kuat dengah, wahai bapak-bapak, sedayang beling. Tahu beling? Tinggalkan atau keluar kamar, langsung rokok di luar. Lama-lama dia tidur, setelah tidur baru kita masuk lagi Pak. Itu Pak, ini berdasarkan survei bukan pengalaman. Hadirin sekalian yang kami hormati, jadi pondok pesantren ini baru 4 tahun umurnya. Luar biasa. Niki bisa berjalan, Niki bisa sampai seperti ini hari ini, tentu karena kerjasama Plumbum Tiang Sami, wabil khusus kerja keras pimpinan pondok pesantren.
Bagus luar biasa namun beliau niki ya. Dulu tugas di Bima juga buat pondok pesantren di Bima. Yang ingat betul begak lahir di Bima 9 tahun. Begitu jadi pegawai langsung ditempatkan di Bima, punya istri orang Lombok Tengah, beliau asli Lombok Timur. Coba aneh. Angka wahai para DPR, ini Bedui Suari doang, Al-Mukarram ini Lombok Tengah Bedui, nah kayak gitu Pak. Jadi luar biasa Pak. Alhamdulillah, ini karena kegigihan beliau. Dan tentu sekali lagi beliau ingat bahwa apapun hari ini diri kita, percuma kita punya ilmu yang banyak, percuma kita punya kemampuan kalau kita tidak kembangkan diri. Dan keberkahan itu karena harus kita meneruskan perjuangan para almarhumlah guru-guru kita. Tiang yakin, tiang sampaikan Pak Gubernur, tiang sampaikan di mana-mana juga, mohon maaf, tiang tidak pernah nyantri, tiang dikoh nyantri, kebetulan balik dekat pondok pesantren, rumah tiang di dekat pondok pesantren, setiap orang ngaji tiang ganggu. Angkat bengel-bengel, ada orang ngaji di pondok pesantren, ngampek kan, buluan daru-daru gitu ya, cewek-cewek. Apa? Yang bilang, tinggal tidak ngaji, tidak jadi santri, tinggal kebetulan tinggal di dekat pondok pesantren, keberkahannya seperti ini saya, apalagi anak santri. Coba, bundi meyakin biji mah jadi hebat, masih bayar lagu bersedekah. Masih insya Allah berat, yakin saja. Tiang juga insya Allah 100 sak juga sama dengan tiang niatkan dari istri tiang. Luar biasa. Tiang 100 sak. Beliau catat bendahara pondok dari dewan pertama. Beliau berapa? 200. Nggih. Ya, dua-dua calon bupati. Ada wakil bupati, ada bupati lah. Tunas. Ya, 200 sak. Catat. Kepala desa berapa? Mana kepala desa? Berapa sak? Agak timaan. Sekretaris pondok beda. Kapasitasnya kepala desa beda Pak. Berapa Pak? Berapa? Nah, yang hari ini supaya kita dengar penyemangat. Kepala KUA berapa? 20 sak. Siap Bapak, siap? Jangan enggak siap Pak, bisa kesape Bapak. 20 sak. Pak Gubernur, insya Allah 100 sak. Secara pribadinya beliau, secara pribadi, yakin Pak, tidak ada yang sia-sia ketika engkau memberikan sesuatu kepada pondok pesantren dan madrasah Pak. Yakin keberkahannya pasti akan datang. Yakin Pak. Mendah. Pengawas mana pengawas? Pengawas mana? Ya. Pengawas sama-sama 10 sak. Ya, 10 sak. Berapa pengawas yang hadir? 2, berarti 20 sak, sama-sama 10 sak. Kamu ngendeng-ngendeng proposal macam-macam. Masyarakat kita kaya, masyarakat kita luar biasa membangun untuk kepentingan umat, untuk kepentingan anak-anak kita. Tepuk tangan untuk pondok pesantren kita. Betul kepentingan. Hadirin sekalian yang kami hormati,
Ya. Pak Camat lupa. Bukan. Mohon maaf. Pak Camat 100 sak. Oh, enggak ada. 50 sak. Karena mohon maaf Tuan Guru, ketika dua sudah sanggup begitu, kalau tidak mengeluarkan, kasih tahu tiang yang nagih. Karena kalau misalnya di Pak Camat misalnya udah bilang saya 50, kemudian sebulan 2 bulan belum, yang akan sampaikan Pak Bupati mohon maaf, ada janji Pak Camat dulu ya, dan dia akan sampaikan. Kemudian termasuk anggota DPRD kita akan saya sampaikan ketua partai provinsinya Pak. Wah luar biasa, coba ayo tepuk tangan, mudah-mudahan beliau tetap terpilih dan mudah-mudahan langsung mungkin hari ini di kabupaten, ke depan kita doakan ke provinsi, amin ya rabbal alamin. Karena santri kita ini mohon maaf yang sehari-hari ngaji, yang sehari-hari hafalan Al-Quran, coba bayangkan itu akan ngalir terus, yang belum ada bayangan 100 sak dari mana Pak. Tapi yang penting sudah bismillah. Mungkin begitu keluar ada yang telepon, Pak PLT Kanwil kayu nang semen, kira dia tidak tahu Pak. Karena prinsip dari guru kami, Tuan Guru Mansur Abbas dulu, jangan pernah bilang tidak ada. Kalau ada yang datang minta sesuatu, jangan pernah bilang tidak ada, insya Allah. Karena siapa tahu begitu mereka keluar, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Min haitsulah yahtasib. Hadirin sekalian yang kami hormati, pondok pesantren ini baru berumur 4 tahun, tapi luar biasa perkembangannya. Dan hari ini juga pondok pesantren niki di samping hari ulang tahunnya juga mengadakan haul akbar, termasuk guru-guru kita yang luar biasa kontribusinya terhadap daerah kita, terhadap bangsa dan negara. Makanya kemarin Pak Gubernur ketika Tiang jadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Tiang mengajak hampir lebih 1000 mobil Pak ke Pancor untuk ziarah Makkah. Dan alhamdulillah waktu itu Pak Kapolda, saya telepon Pak Kapolda tidak berani ikut, terlalu banyak konvoinya, saya tidak berani ada yang foto. Saya bilang yakin tidak akan ada masalah karena kita ziarah makam untuk mencari keberkahan. Saya yakin tidak akan ada orang ngomong. Cuma yang wakanya yang datang, tapi kirim Polres 5 waktu itu Pak, karena panjang sekali. Kenapa kami ajak warga masyarakat Lombok Tengah? Karena banyak yang ngomong bahwa Lombok Tengah menolak nama bandara dan sebagainya Pak. Kami ajak ke situ, selesai masalah. Mana masyarakat yang bilang menolak nama bandara? Tidak ada. Itu hanya oknum yang tidak menginginkan sesuatu dan kondisi di wilayah kita. Itu aja tujuan kami Pak. Ya. Coba ayo. Alhamdulillah diterima sepanjang jalan Pak. Sepanjang jalan santri-santri kita, madrasah kita dari Lombok Tengah sampai Lombok Timur Pak. Bawa bendera dan foto Al-Maqfurlah Maulana Syekh. Tiang mohon maaf didampingi oleh ketua NWDI dan ketua NW. Dua gagah hidup. Buka kaca mobil, pedada-dada si kanak, marah idap Jokowi dah. Coba. Alhamdulillah. Semuanya ikut Pak. Mau Yatopa, mau NW, mau NU, mau NWDI, Muhajirin, semuanya Pak. Bersama-sama. Saya hitung lebih dari 1000 mobil Pak. 1000 kali 4. Coba berapa? Karena yang cetak stiker waktu itu 1250 stiker Pak. Kurang. Luar biasa. Luar biasa Pak. Makanya dan mohon maaf, tiang bariskan para tuan guru. Mohon maaf tuan guru sekali doang. Tiang mau ngasih lagi bisa berbaris. Mau Pak tuan guru. Coba ayo. Begitu nyampe di Pancor, luar biasa. Itu pengalaman spiritual yang luar biasa bagi kami. Hujan Pak, hujan dari mana datangnya hujan? Hujan angin luar biasa. Karena kami dijanjikan diterima jam 12. Inilah lu pas jam 12, hujan itu dari mana hilangnya? Di situ kami punya keyakinan pribadi kami,
ini adalah apa? Ini tanda-tanda Allah menunjukkan bahwa Al-Maghfurlah memang luar biasa, waliullah yang luar biasa. Menunjukkan kekaromahannya kepada kita, murid-muridnya, penerus-penerusnya. Luar biasa, Pak. Jam 12 langsung hilang. Mukarram hilang, hujan itu dari mana? Hilang, membelek, terus sepi. Luar biasa. Dan kami juga sempat masuk ke tempat berhalwatnya beliau, yang bawa foto beliau yang ditandatangani oleh Menteri Agama. Karena kami sampaikan bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh bukan hanya miliknya NW, bukan miliknya NU, bukan hanya miliknya NWDI, tapi milik masyarakat Nusa Tenggara Barat dan bangsa dan negara. Beliau sudah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Alhamdulillah. Termasuk Al-Maghfurlah yang hari ini Tuan Guru Sibawai, Tuan Guru Mutawali, siapa yang tidak kenal kekaromahannya beliau, kealimannya beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir menghaul beliau-beliau ini mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Lamun pelenggih mi saya pasengan. Nah, lamun pelenggih Pak Abdul Rahman. Ini mak bau jadi apa tuh? Wah cukup wah. Nelayan wah jari. Nelayan. Tapi karena keikhlasan pelenggih yakin Nelly Ndek Nelly dari DPR, minimal jadi istri DPR. Nelly tidak jadi staf ahli, minimal jadi staf, istrinya staf ahli. Lagu mudah-mudahan dedek kedua. Yakin Bapak Ibu sekalian. Mun pelingim sami wali murid wah tutup wah. Nyembau jadi apa-apa. Wah, jadi camat hanya satu. Sak kemelik baik di bawahnya beliau, kaur-kaurnya, kasih-kasihnya di bawahnya beliau banyak. Tapi mudah-mudahan tidak keberkahan di diri kita, tapi yakin keberkahan itu akan datang ke keturunan kita. Kemudian juga ilui rangkaian acara ini kita Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi tetamu bebas lain tidak Maulid dikundi langsung aparan satebeng niki Bapak Ibu sekalian. Mi mulut ieu lain membahas bundir ieu lain rese. Rasanya beda ketika Maulid dengan tidak beda, mohon maaf Pak Dewa. Ieu lain apalagi disuguhkan di pondok pesantren, karena pasti ketika membuat dengan membaca salawat dan bersuci agama ini tiang anda nak loean masih tebing masih kanggo kan kebetulan lu ganti balik. Itu Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, ini kita mari mudah-mudahan karena perjalanan dari Rasulullah ke kita jauh sekali, dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian para ulama dan sebagainya. Yang anda tak tahu marak beliau-beliau, tapi yang penting kita sama-sama berjuang, berjuang di pondok pesantren, berjuang di pondok-pondok pesantren dan madrasah kita. Itu berarti kita ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki cukup wah, cukup. Lalu langsung lantung HP mempersedekah bareng. Ini ada ilmu Yusuf Mansur kan itu. Terima kasih. Ini yang bisa tiang sampaikan. Sekali lagi selamat hari ulang tahun Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani yang ada di Lombok Timur ini. Mudah-mudahan pondok pesantren kita ini semakin maju. Kemudian Pelinggim Sami juga ada di dalamnya, wali murid, wali santri ikut membantu karena tanahnya masih banyak di sebelah selatan kita ini. Yakin tidak ada pondok pesantren mewah-mewah mepet sawah. Tidak ada pondok pesantren. Kalau ada pondok pesantren yang berhenti membangun berarti bukan pondok pesantren. Terus insya Allah karena beliau ini wah paham. Kalau beliau ini jaringannya beliau lebih paham, beliau direktur di Jakarta ketimbang kita. Luar biasa.
dengan Pak Gubernur juga bagus hubungan, dengan BSI juga selesai. Wah, bau tegawe bisa diselesaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru, bisa diselesaikan oleh pemerintah, oleh DPR, oleh camat, oleh bupati, oleh gubernur, bisa ini disulap. Tapi hanya beliau-beliau yang mendapat keberkahan. Plinggih tidak akan dapat keberkahan kalau Plinggih tidak ikut berpartisipasi. Makanya diajak berdua 2 sak semen, sumbang 2 sak semen. Amplop pone arah, awas tak 1000 sebang isi amplop. Diang lo sama staf ahli gubernur banyak acara. Tapi kalau udah di pondok pesantren udah bilang, itu yang pertama yang harus kita hadiri. Itu yang pertama yang kita harus datangi. Itu katanya beliau. Makanya periksa. Dan mohon maaf, tiang paham kisi amplop. Muncau, munjenang tebal lagu ribuan isi ini. Alhamdulillah, pokok ngecek doang. Dan mohon maaf Pak Ibu Karam, yang minta nama wali murid dari mana tempatnya. Mohon maaf, pada saatnya saya akan datangi rumah ibu bapak sekalian. Aku datangi. Kira maulid lagi. Maka enggak ada seempat lagi maksudnya. Terima kasih. Ini yang bisa tiang sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kementerian Wilayah, Bapak Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kemudian sambutan terakhir dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal ini akan diwakili oleh staf ahli bidang sosial masyarakat. Kepada Bapak Dr. Jamaluddin Maladi SH kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanzur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Lombok Timur, tadi diwakili oleh Pak Kepala Dinas Dikbud dan Pak Kabid, mungkin sudah meninggalkan tempat acara. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Tuan Guru Pimpinan Pondok Pesantren Insan Madani Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ya Tuan Guru. Ya sama-sama kita hormati juga hadir di tengah-tengah kita Bapak BM BSI Lombok Tengah, Masya Allah, para Tuan Guru yang tidak bisa tiang sebutkan namanya satu persatu, Bapak-bapak, ada Pak Camat juga, Alhamdulillah Pak Camat luar biasa, beliau berkesempatan hadir untuk melihat warga masyarakatnya di pondok pesantren ini. Bapak Kepala Kantor Agama Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah yang berkesempatan hadir, Bapak pengawas tadi sempat bersilaturahim tadi di tempat ini, Bapak-bapak, Ibu
santri wali santri yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, santriwati santri yang melaksanakan pendidikan di Pondok Tahfiz Insan Madani Jorowaru Kabupaten Lombok Timur ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dirangkaikan dengan milad keempat Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani Kecamatan Jorowaru Kabupaten Lombok Timur ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tuan guru yang saya hormati dan saya banggakan, pertama saya menyampaikan permohonan maaf dan salam takzim Bapak Gubernur kepada kita semua, wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Tuan Guru Hasan. Beliau pada hari ini ada kegiatan yang lain di Kabupaten Sumbawa, ada pernikahan putra Pak Bupati Sumbawa. Beliau mewakilkan kepada tiang staf ahli gubernur urusan sosial kemasyarakatan. Yang berikutnya tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Bupati yang mewakili Bupati Lombok Timur dan Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi NTB, Bapak Kementerian Agama. Luar biasa beliau tadi menyampaikan, membuat suasana acara Maulid ini menjadi hidup seperti itu. Dan tadi sudah satu-satu termasuk tiang juga tadi sudah ditembak oleh beliau gitu. Tapi menurut tiang ini luar biasa. Ya, ini luar biasa yang tidak semua orang bisa seperti beliau gitu. Tapi menyampaikan dengan santun dan kita sambil tersenyum menerima apa yang beliau sampaikan. Dan insya Allah 100 sak Tuan Guru dari beliau tadi, dari pribadi, katanya beliau pribadi, nanti sumbangan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebetulan saya mewakili Pak Gubernur hari ini, nanti yang sampaikan kepada Biru Kesra. Nah, di Biru Kesra itu tempat bantuan-bantuan terkait dengan pondok pesantren, tempat-tempat ibadah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan misi NTB Gemilang, NTB Sehat dan Cerdas, kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini, wabil khusus Tahfiz Insan Madani dan seluruh pondok pesantren yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa sangat penting sekali pendidikan ini, karena ilmu yang diterima oleh anak-anak kita sampai kapanpun tidak bisa sampai ke liang lahat, itu tidak ada habisnya ya. Tapi ketika kita punya harta yang banyak, insya Allah harta itu akan habis. Nah, ketika anak-anak sekalian yang menuntut ilmu di pondok pesantren ini mendapat ilmu, bisa menghafal Al-Quran, seperti tadi ada adik-adik kita yang sudah bisa menghafal 1 juz, 2 juz, itu luar biasa dan membanggakan kedua orang tuanya, keluarganya, dan membanggakan seluruh keluarga yang ada di sekitarnya. Dan yang berikutnya, misi NTB Gemilang yang ke-6, yaitu NTB Sejahtera dan Berkah. Jadi kebetulan Provinsi NTB banyak sekali kegiatan-kegiatan atau event-event nasional bahkan internasional. Jadi NTB ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa, tidak seperti provinsi-provinsi yang lain di seluruh Indonesia. Bayangkan kita di Nusa Tenggara Barat ini ada sirkuit MotoGP di Mandalika di Lombok Tengah. Ini sirkuit ini cuman satu-satu di Indonesia.
Nah, itu yang luar biasa keberkahan yang didapatkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sudah dilaksanakan kegiatan event-eventnya. Pada tahun kemarin ada World Superbike, ya, berjalan lancar alhamdulillah, dan tahun kemarin juga, tahun ini pada bulan Maret sudah kita laksanakan event MotoGP. Jadi alhamdulillah sukses kegiatannya, yang walaupun waktu itu terjadi hujan, tapi main eventnya, balapannya alhamdulillah berjalan lancar. Dan pada tanggal 11 sampai 13 November 2022 ini tinggal 25 hari kalau tidak salah, ya, tidak sampai 1 bulan kita akan melaksanakan balap motor WSBK, World Superbike Internasional. Jadi secara kebetulan Bapak Gubernur memerintahkan Tiang menjadi korlap, Pak Kepala Kementerian Agama. Jadi komandan lapangan lah seperti itu, yang akan mengkoordinasikan antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Forkopimda Provinsi, Bupati se-Nusa Tenggara Barat, termasuk juga dengan Forkopimda Kabupaten Kota, dan termasuk juga dengan seluruh OPD-OPD yang ada di Nusa Tenggara Barat dan di Kabupaten Kota. Karena ada kegiatan-kegiatan side event yang mengisi kegiatan balapan ini, nanti ada kita buat, ada karnaval sebelum tanggal 11 itu, tanggal 10 akan kita sambut para rider-rider kita yang datang dari luar negeri bersama krunya. Itu kita adakan karnaval pawai budaya di depan Mandalika Big Park, di depan Hotel Raja. Nah, nanti di situ semua para seniman-seniman kita dengan gendang beliknya, dengan baju adat istiadat Sasambu, ya, suku Sasak, Samawa dan Buju nanti akan kita hadirkan pada tanggal 10 November 2022 untuk menyambut para rider-rider beserta kru yang akan berdatangan pada tanggal 8 dan 9 sudah berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Nah, tentu kita semua adik-adik yang menuntut ilmu di tempat ini, Pak Tuan Guru, karena perlu adik-adik pesantren juga harus mengetahui bagaimana sih sirkuit Mandalika itu. Mungkin selama ini nonton di TV atau baca di media atau lihat di media sosial. Nah, pada saat WSBK bulan depan ini, kami Pemprov NTB yang mengurus presentasi sebagian besar kegiatan yang ada di dalam, termasuk ada kegiatan-kegiatan festival, ada UMKM, ada pameran-pameran, termasuk juga ada kita adakan tarian tradisional nanti di dalam sirkuit Mandalika. Dan alhamdulillah untuk tiket nonton WSBK tahun ini jauh lebih murah dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah, coba kami komunikasikan dengan manajemen ITDC MGPE yang melaksanakan kegiatan balapan ini. Khusus warga Nusa Tenggara Barat diberikan diskon 50%, Pak Kepala Kementerian Agama. Ya, mudah-mudahan nanti Tuan Guru, anak-anak kita bisa diajak rame-rame ke sana. Jadi tiketnya 75.000 yang paling murah, berarti harganya 32,5. Seperti itulah kira-kira, atau 35.000. Nah, nanti mungkin ada adik-adik kita, bapak ibu yang mempunyai usaha, mungkin restoran, rumah makan, silakan nanti bisa datang ke Mandalika dan bisa menghubungi Tiang supaya bisa kita berikan tenda atau tempat berjualan gratis nanti di sana, khusus keluarga besar Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon doanya dan dukungannya, karena ketika ada kegiatan event-event internasional seperti kemarin ada triathlon, Ironman, dan kemarin baru saja selesai Sil Eco Marathon. Jadi membuat motor atau mobil listrik dari sekitar 20-an negara kemarin yang hadir di sirkuit Mandalika. Jadi supaya anak-anak sekalian yang sekolah di pondok pesantren ini bisa mengetahui nanti akan meneruskan sejarah
bahwa Mandalika itu bukan milik ITDC tapi milik warga Nusa Tenggara Barat. Nah, alhamdulillah, mohon dukungan kita semua supaya kegiatan event-event yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat ini, karena NTB ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa, supaya peningkatan ekonomi masyarakat kita, multiplier efek ekonominya meningkat, supaya masyarakat kita bisa berjualan, meningkatkan ekonominya, dan supaya anak-anaknya bisa bersekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mungkin sekali lagi selamat saya sampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani beserta seluruh para pengajarnya. Selamat milad ke-4 tahun 2022. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini staf ahli bidang sosial kemasyarakatan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita ke acara inti, yakni pengajian umum Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Syukron LC. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, lapah nih Bo. Jurang menit teh ngaji 5 menit 10 menit. Baik, sebentar. Marratan tsaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa asli wujudina Muhammad ibn Abdullah alladhi mauliduhu bi Makkatil Mukarramah wa hijratuhu ila Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bitilkal baldatit thayyibah wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'a sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittiba'an hasana, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, muliakan para alim, para ulama, hadir di tengah-tengah pelunggum sami Bapak Gubernur atau pejabat yang mewakili, Bapak Kementerian Wilayah NTB Nusa Tenggara Barat, Akhina Haji Zamroni yang sama-sama kita hormati, muliakan. Hadir anggota DPR, Bapak Camat Keruak, Jurwaru, dan segenap pejabat yang tidak kami sebutkan satu persatu, wabil khusus sahibul ma'had akhina fillah al-mukarram Bapak Tuan Guru Hasan Madani. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau tetap istiqamah, tetap sehat, tetap selalu mengajak yang pelunggum sami ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat santriwan santriwati yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pagi menjelang siang niki tiang kulunggum sami dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan berkat terau hadir merayakan hari bulan kelahiran Rasulullah, disambut juga dengan haul akbar para guru-guru atau masyayikh kita. Mudah-mudahan semua niki mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tiang kulunggum sami dijadikan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah di balik kesibukan tiang kulunggum sami Bapak Ibu, ada yang profesi jadi nelayan, jadi petani, ada yang di kantor, subhanallah, sempat membagi waktu niki hadir di tempat niki semata-mata demi kecintaan tiang kulunggum sami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di dalam riwayat kulunggum sami nikilah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dulu hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sedih, menangis terus menangis, sehingga para sahabat ketika menyaksikan Rasulullah dalam kondisi sedih, Nabi bersama para sahabat, ma abakaka ya Rasulullah, apa yang kau rindukan ya Rasulullah, apa yang kau tangis ya Rasulullah. Maka keluarlah ucapan yang sungguh sangat mulia dari mulut yang sungguh begitu mulia, bisyiddati istiyaki li ahbabi, sungguh kami menangis saat ini wahai para sahabatku, disebabkan karena aku rindu bersama para sahabat kepada kekasih-kekasihku. Sehingga para sahabat semakin penasaran, hadirin rahimakumullah, alasna ahbabaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasihmu ya Rasulullah. Kemudian keluarlah kalimah yang sungguh sangat mulia dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum lastum ahbabi walakinnakum ashabi, kalian yang hadir di zaman sekarang ini adalah bukan kekasihku, akan tetapi kulunggum sami niki adalah sahabat. Semakin penasaran hadirin rahimakumullah para sahabat yang ketika menjawab jawaban yang sungguh sangat mulia, wa man ahbabaka ya Rasulullah, kalau begitu siapa kekasihmu ya Rasulullah, siapa kecintaanmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qaumun ja'u min ba'di wa amanu bi wa lam yarani, kekasihku, orang yang dirindukan oleh Rasulullah, orang yang ditangisi oleh Rasulullah adalah qaumun ja'u min ba'di, suatu kelompok yang datang setelahku, wa amanu bi, mereka beriman kepadaku, wa lam yarani, sementara mereka tidak pernah menyaksikan aku. Sampun mendaik kanjeng Rasul Bapak, sampun mendaik kanjeng Rasul Ibu. Apa sebab mencinta kanjeng Rasul? Alhamdulillah dianugerahkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di masa yang jauh, di tempat yang jauh, kurun tiang kulunggum sami bersama Rasulullah sungguh sangat jauh, akan tetapi sungguh sampai saat ini kulunggum sami masih cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niki tiang kulunggum sami niki adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Dan Masya Allah, nikilah bukti cinta syukur tiang kulunggum sami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tadi kulunggum sami saksikan bapak-bapak pejabat kita luar biasa mendorong tiang kulunggum sami bagaimana membuktikan cinta tiang kulunggum sami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana salah satunya? Sebagaimana dalam satu riwayat, sidqul mahabbah thalathah, termasuk di antara bukti cinta tiang kulunggum sami kepada sesuatu, lebih-lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi termasuk salah satunya adalah memilih ayyakhtara kalam habibih ala kalami ghairi, lebih mengutamakan ucapan kekasihnya dibandingkan dengan ucapan yang lain. Insyaallah dalam membangun, lebih-lebih membangun madrasah, membangun nusa dan bangsa, tidak terlepas dari materi dan biaya. Luar biasa tadi tiang kulunggum sami diajak bersedekah, Bapak Ibu rahimakumullah. Tiang mungkin sampai hanya bisa menyampaikan, akan tetapi Masya Allah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari semangat kita semua. Besok pada hari kiamat dalam satu riwayat, idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bighairi ru'yatil hisab wal 'adzab. Besok pada hari kiamat hadirin rahimakumullah,
Ada 4 jenis, ada 4 kelompok yang diotomatiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sungguh tiba di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bighairi ru'yatil hisab wal azab. Kelompok niki subhanallah dengan kemuliaan yang dia lakukan di dunia tidak pernah dihisab, tidak pernah diazab, secara otomatis mereka berada di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa kelompok-kelompok tersebut hadirin rahimakumullah? Yang pertama adalah al-alimul ladzi ya'malu bi'ilmi. Pertama, dengan sa'alim, mampu amalkan ilmu. Kedua, nabi subhanallah al-hajjul ladzi bighairi ru'yatil fasad. Dengan haji seandainya tunaikan pegawaian merusak hajinya. Kemudian yang ketiga, siapa? Asy-syahid alladzi qutila fil ma'rikah. Dan yang keempat, as-sakhi alladzi anfaqa malahu fi sabilillah. Yang keempat golongan niki adalah hadirin rahimakumullah, terakhir baru adalah orang yang dermawan. Orang yang senantiasa mampu mentasarrufkan sebagian harta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dalam riwayat niki hadirin rahimakumullah, 4 golongan niki selaku berebut milih jari dengan paling julun dalam surga. Datang dengan sahaji ya tamu surga, tersetop si malaikat. Oh Pak Haji stop. Mbem lain milik tamu surga paling julu. Belum tahu. Saya dengar dari ulama. Apakah Anda punya adab kepada ulama? Oh nggih. Saya lebih pantas ulama. Datang Masya Allah syahid, ketika mau masuk ke dalam surga di stop malaikat. Anda mau kemana? Subhanallah. Anda mau kemana? Saya mau masuk ke dalam surga. Dari mana Anda tahu bahwa orang yang syahid itu akan masuk lebih dahulu dari ke dalam surga? Saya dengar dari para ulama. Apakah Anda punya adab kepada ulama? Oh nggih, mengerti, nggih, sadar dia. Begitu juga yang ketiga, para dermawan ketika dia mau masuk ke dalam surga, subhanallah, luar biasa hadirin rahimakumullah. Ditanya oleh malaikat, Anda siapa? Saya ini adalah dermawan. Saya ini adalah orang yang senantiasa membagi sebagian harta kami di jalan Allah untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan madrasah. Apakah saya? Masya Allah. Yang saya dengar adalah saya adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Sebentar dulu, Anda tahu informasi ini dari siapa? Dari ulama. Dipanggillah ulama hadirin rahimakumullah. Betul nggak apa yang dikatakan oleh dermawan niki? Yang lebih pantas masuk ke dalam surga siapa? Katanya dirinya. Oh betul, kata ulama. Apa sebabnya? Subhanallah hadirin rahimakumullah. Ternyata orang yang paling pertama kali dimasukkan ke dalam surga tanpa azab dan hisab adalah para dermawan yang senantiasa membagi harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan ulama? Karena mustahil ulama, mustahil muballigh, mustahil para alim, para dai mampu mengamalkan ilmu tanpa dukungan dari para dermawan atau para nakara niki penyumbang. Nggih, oleh karena niki hadirin rahimakumullah. Jadi inilah untuk membuktikan cinta tiang pelungkum sami kepada Rasulullah, lebih mengutamakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketimbang yang lain. Ini juga bagian dari cinta pelungkum sami kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan tiang pelungkum sami ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menutupi majelis niki, karena alhamdulillah nggih hadirin rahimakumullah, dari pertama tiang pelungkum sami pirangin Nabi saat sampai beliau-beliau, mudah-mudahan semua niki dia menjadi tambahan iman, menjadi tambahan mahabbah yang pelungkum sami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang pelungkum sami merayakan hari dan bulan kelahiran Rasulullah, yang pelungkum sami mendapatkan mahabbah dan peroleh syafaat beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nggih, sekedar niki yang dapat yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru Haji Syukron LC. Mudah-mudahan dari uraian hikmah tadi dapat menambah kecintaan kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita beranjak ke acara zikir dan doa, acara selanjutnya adalah penyerahan beasiswa santri dari Kepala Bank Syariah Indonesia, yakni Bapak Haji Umar SE, dan akan diterima langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani Siberaya. Ya baik, di sini beasiswa santri dari Kepala BSI akan memberikan beasiswa dari 3 santri Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani. Ya, beasiswa ini diberikan kepada santri-santriwati yang sudah menghafal hafalan sebanyak 15 juz ke atas. Ya, terima kasih, mudah-mudahan kedepannya semakin banyak lagi santri-santriwati yang akan diberikan beasiswa. Terima kasih banyak. Baik, acara selanjutnya adalah zikir dan doa. Dalam hal ini, zikir akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Dr. Kusmiadi dan doa akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abdul Aziz Al-Ansori. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udaya kan istanir siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Syekhna Muhammad bin Abdul Majid Al-Fahishari wa usulihi wa furu'ihi wa limuhibbihi bismillahirrahmanirrahim. Suratul mustaqim, suratul ladzina. Khusus kepada semua al-mafullah yang dihaulkan sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan sampai kepada beliau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus kepada pembina Pondok Pesantren Insan Madani, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam perjuangan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus kepada kita semua yang hadir, mudah-mudahan hajat niatnya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Mudah-mudahan kita yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة ربنا عبد الرحمن مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
تعالى عز وجل الفاتحة. سيدنا محمد سيد الأنام وسائر الأنبياء والمرسلين وجميع أمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سابق والحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله إننا على الفضل والسلام ونكون متعجبا بك بين يديك يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعل قلبنا الضعيف وقلبنا لك قمت بأنيتك يا الله يا الله يا الله. اللهم يا الله يا محول والحول والحول ما لنا يا الله يا حسين ويا كثير النوال يا خالق الأفضل وفقنا لنية الخير في جميع الأحوال. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت لنا من كل شر برحمتك يا رب يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya zikir dan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Untuk itu, kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami informasikan kepada para tamu undangan yang VIP di depan panggung dan keluarga besar Al-Maghfurlah yang dihaulkan, mohon kesediaannya untuk menerima ala kadar makan siangnya di Aula Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani di belakang terop bangunan